Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur di sore hari ini dalam ibadah Patuen Kamis 16 September 2021. Tuhan berkenan bagi kita untuk merenungkan sabda Tuhan yang dilandaskan atau didasari pada 1 Korintus 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anak sekalian, mari bersama kita merenungkan sabda Tuhan ini dengan tema kendala dalam mendengarkan firman Tuhan. Saudaraku, umumnya orang-orang di Korintus, termasuk para pengikut Kristus, sudah terbiasa mendengar pidato-pidato dengan kata-kata yang indah dan menarik dari para orator. Selain cara penyampaian yang menarik, ditambah juga dengan penggunaan kemampuan logika atau hikmat dalam mengemas isi pidato sehingga mampu mempengaruhi dan menawan para pendengarnya. Saudaraku, agaknya orang Kristen di sana mencoba membanding situasi itu dengan kata-kata dan cara yang sederhana ketika Paulus menyampaikan Injil kepada mereka. Merespon akan hal ini, Paulus mengatakan bahwa dulu saat datang di sana, dia datang tidak mengandalkan kata-kata yang indah atau penuh hikmat untuk menyaksikan tentang Kristus, sekalipun dia punya kemampuan untuk melakukannya. Mengapa? Karena Paulus tidak ingin agar iman mereka tumbuh oleh karena perkataan-perkataan menarik, tetapi sebaliknya dia ingin iman tumbuh karena karya Roh Kudus yang menuntun mereka untuk mengerti kebenaran Allah. Para kekasih Tuhan, itulah sebabnya dalam ayat yang ketiga Rasul Paulus menegaskan bahwa dia tidak mau tahu apa-apa tentang mereka, termasuk kebiasaan ketertarikan terhadap hikmat manusia. Dia tidak mau tahu apapun selain Tuhan Yesus Kristus yang disalibkan. Bukan berarti Paulus tidak mau memperhatikan situasi dan konteks kehidupan pendengar. Tetapi apabila manusia lebih fokus terhadap kebiasaan seperti disebutkan di atas, maka sangat mungkin akan mengabaikan berita yang disampaikan. Dengan kata lain, Paulus ingin agar jemaat di Korintus menerima pemberitaan itu apa adanya, tanpa melihat siapa dan bagaimana metode pemberitaannya. Sebab yang lebih utama adalah Yesus sebagai inti pemberitaan. Kekasih-kekasih Tuhan, Rasul Paulus khawatir bila mengandalkan kata-kata dan metode akan menggeser isi pemberitaannya. Sekalipun tidak bisa diingkari bahwa kata dan metode ikut menunjang adanya sebuah pemberitaan. Para kekasih Tuhan, sebuah nasihat menarik yang ditujukan kepada setiap pelayan agar dalam mempersiapkan materi untuk direnungkan, janganlah semata mengandalkan perkataan-perkataan indah atau kemampuan logika manusiawi saja, tetapi bagaimana memberi diri dituntun oleh Roh Kudus. Ingat bahwa peran pelayan firman hanya sebatas alat atau sarana yang dipakai Allah untuk menyampaikan kehendak-Nya.
Para kekasih-kekasih Tuhan, sebaliknya nasihat yang sama pun ditujukan kepada pendengar, bahwa firman adalah kebenaran dari Allah, bahwa sebagus apapun metode serta kekuatan akal di dalam mempersiapkan dan mengemasnya, tidaklah bisa menggantikan hati yang terbuka untuk mendengar dan menerima pesan yang datang dari Allah melalui pemberitaan. Betul bahwa peran pelayan juga penting, namun ada yang jauh lebih penting, adalah kesiapan hati pendengar. Sekali lagi, siapapun pelayan dan sebagus apapun metode dan kapasitasnya, tidak akan bisa mengganti kesiapan hati pendengar untuk menerima firman Tuhan. Saudara-saudara kekasih, begitu pula kadang ada kendala yang muncul dalam diri kita. Katakan saja, mungkin karena sesuatu hal kita sedih, kita kecewa, kita gagal, atau mungkin putus asa. Namun hendaknya semua itu tidak boleh mengganggu konsentrasi untuk mendengarkan firman Tuhan. Seperti hal Allah yang tidak peduli dengan seberat apa pengorbanan yang akan ditanggung, karena baginya keselamatan manusia adalah jauh lebih penting. Demikian juga Allah meminta supaya suasana hati kita atau persoalan hidup yang mengekang janganlah sampai menjadi kendala, karena ada yang jauh lebih penting dari semuanya adalah menerima kehadiran firman Tuhan. Para kekasih-kekasih Tuhan, membuka hati setiap saat untuk mendengarkan firman Tuhan jauh lebih penting daripada membiarkan diri tenggelam dalam kesedihan, dalam kecemasan, dalam ketakutan, ataupun dalam kekhawatiran yang sifatnya sesaat. Oleh karena itu, jangan mendengarkan firman karena hanya berharap dapat dihibur, atau pula jangan menolaknya karena takut dikritik pola hidup yang salah. Melainkan terimalah firman Tuhan dengan tanpa syarat, atau terimalah firman Tuhan apa adanya. Sebab firman Tuhan adalah sumber kehidupan dan keselamatan sejati. Tuhan Yesus menolong dan memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, mari bersama kita masuk di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang bersujud di hadirat-Mu dengan segenap hormat dan sukacita. Karena hari ini Tuhan menasihati kami untuk bersikap baik dan benar dalam memberitakan firman Tuhan ataupun mendengarkannya. Beri kami kemampuan untuk bijak memilih atau memilah sarana dan isi pemberitaan, agar kami kian diberkati dalam langkah juang hidup sehari-hari. Kami mengucap syukur atas kehidupan yang masih diperkenankan, sekalipun untuk menjalaninya tidaklah mudah karena krisis yang kian menekan kehidupan. Tolong kami Tuhan, agar kesusahan, kesukaran hidup tidak menjadi kendala bagi kami untuk terus memberi diri dituntun oleh sabda Tuhan. Karena melaluinya kami selalu dikuatkan
untuk menghadapi dan mengatasi tantangan-tantangan kehidupan. Melaluinya juga kami kian mengerti apa rencana Tuhan dalam kehidupan kami sebagai ciptaan Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa tangan Tuhan yang kuat setia menaungi kami, baik sebagai pribadi, keluarga, persekutuan, kehidupan bergereja. Biarlah kami tetap setia di jalan Tuhan, sekalipun penuh dengan tekanan dan bahkan derita hidup. Kami juga percaya akan tangan Tuhan yang kuat dan perkasa, menaungi dan menuntun pemerintah, serta seluruh jajarannya di tingkat pusat sampai ke seluruh pelosok tanah air, agar dalam mewujudkan perannya membangun bangsa dan bernegara menuju kepada cita-cita luhur, yakni masyarakat adil dan makmur. Memang tidaklah mudah karena banyak kendala yang siap menghadang. Namun ketika Tuhan bersama pemerintah dan bahkan bersama seluruh komponen masyarakat, maka kami mampu mewujudkan bersama pada saatnya. Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan pula persembahan yang kami haturkan sebagai tanda ucap syukur dalam merespon berbagai kasih karunia yang kami rasakan setiap saat. Sekalipun kecil, kami mohon berkenan di Kau menerima dan memberkatinya, serta jadikan sebagai sarana pelayanan kasih dan cinta Tuhan bagi kehidupan jemaat bahkan dunia. Kami bersama mengakhiri ibadah di saat ini. Berkenan Bapa menerima sembah dan bakti kami, berkenan menerima atau mendengar doa dan permohonan yang jauh dari sempurna yang kami haturkan kepada Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Syafaat sejati. Amin.